Hujan yang mengguyur Jakarta mengakibatkan banjir setinggi 60 cm di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan dari arah Cililitan terpaksa menghindari banjir dan memilih jalur kanan. Beberapa kendaraan mogok karena memaksa menerobos ketinggian air. Petugas sumber daya air dan PPSU yang datang langsung melakukan penyedotan air dan membersihkan saluran drainase. Banjir dari kapan? Baru. Ini kalau banjir, kalau hujan selalu banjir di sini. Alam ini. Sementara itu di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon berukuran besar tumbang menimpa sepeda motor yang tengah terparkir. Sebelum tumbang, warga mengaku mendengar suara gemuruh saat hujan deras. Pohon tumbang juga menimpa sambungan kabel listrik di lokasi. Petugas dari suku dinas kehutanan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pohon tumbang dengan menggunakan truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. DJ Dinar Kandi beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Pesohor itu berbikini di tempat umum sebagai protes atas perpanjangan PPKM. Aksi tolak PPKM yang dilakukan oleh Dinar Miswari atau akrab disapa Dinar Kandi di Jalan Lebak Bulus Raya Cilandak, Jakarta Selatan menjadi sorotan masyarakat. Aksinya menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan berujung pemeriksaan polisi. Aksi disjoki ini diketahui sebagai bentuk penolakan terhadap perpanjangan PPKM level 4. Polisi kemudian menangkap Dinar Kandi Rabu malam di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Ia kemudian dimintai keterangan oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin sekitar pukul selepas maghrib lah ya, kita amankan yang bersangkutan. Setengah 10 malam ya. Setengah 10 malam kita amankan yang bersangkutan. Kemudian kita ambil keterangan untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang video yang ada di yang viral di media sosial tersebut. Setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya dengan menggunakan handphone ini milik daripada saudara DM atau alias DC ini. Selain Dinar, polisi juga memeriksa sang manajer yang diduga terlibat dalam perekaman aksi Dinar tersebut. Kita langsung bergabung dengan Pito Erlangga yang kini berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Pito, selamat malam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ya, selamat malam Latif dan pemirsa, bahwa betul bahwa berdasarkan keterangan resmi dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Aziz Andriansah, sekitar 1 jam yang lalu pihaknya menyebut bahwa saat ini kasus yang menjerat Dinar Kandi dinaikkan statusnya menjadi status penyidikan dan Dinar Kandi resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa bukti serta keterangan saksi dan pada sore hari ini Dinar Kandi resmi ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan dan alat bukti dan keterangan para saksi. Latif. selain Dinar diperiksa juga adiknya yang bertindak sebagai manajer. Apakah penetapan tersangka juga kepada manajernya atau hanya Dinar?
Ya, Latif, berdasarkan informasi yang kami terima sementara ini untuk penetapan tersangka sendiri saat ini hanya kepada Dinar Kendi untuk adik dari Dinar Kendi yang memang statusnya juga sebagai asisten Dinar Kendi ini masih dilakukan pemeriksaan hingga saat ini yang mana memang jika kita melihat adik dari Dinar Kendi ini memiliki peran dalam melakukan pengambilan gambar dan pengunggahan video viral dari Dinar Kendi yang menggunakan bikini di pinggir jalan. Hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan status dari adik Dinar Kendi ini sendiri. Latif. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Dinar keluar atau ditahan? Ya, Latif, berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, KBP Aziz Andriansyah, pihaknya menyebut bahwa memang saat ini Dinar Kendi sendiri belum dilakukan penahanan, artinya masih dalam status tahanan kota dan nantinya Dinar Kendi akan dikenakan wajib pelapor. Dinar Kendi sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Latif. Oke, baik. Vito Erlangga melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat malam. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri, meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam kasus sumbangan 2 triliun. Hingga saat ini kepolisian belum mengetahui kepastian dan keberadaan uang yang disumbangkan pengusaha Akidi Tio tersebut. Saya pribadi dan Kapolda mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga kepada Bapak Kapolri, para utama Polri. Permintaan maaf akhirnya disampaikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri atas misteri sumbangan 2 triliun keluarga Akidi Tio. Kapolda yang hadir bersama pejabat lainnya dalam penyerahan sumbangan 2 triliun tersebut memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Hampir 2 minggu setelah simbolis penyerahan sumbangan, Kapolda menegaskan uang tersebut belum ditemukan. Saya sudah mengecek kepada Profesor, ada tidak dananya? Beliau ada, sedang diurus, seolah Senin katanya turun. Tapi sampai sekarang memang kita tidak tahu prosesnya, dana tersebut belum ada. Atas kejadian prank sumbangan 2 triliun ini, Kapolda Sumatera Selatan pun diperiksa Mabes Polri. Kepolisian memastikan penyelidikan di ranah internal akan transparan. Sumbangan 2 triliun rupiah dari seorang pengusaha untuk mengatasi pandemi berujung kisruh. Uang tersebut ternyata tidak pernah ada, padahal sudah diumumkan pejabat negara kepada publik. Senin kemarin Putri Akidi Tio Herianti diperiksa untuk pertama kalinya terkait sengkarut sumbangan 2 triliun rupiah. Namun belakangan Herianti justru mangkir dengan alasan kesehatan. Terkait klaim sumbangan 2 triliun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan tidak melihat indikasi keberadaan uang tersebut. Dari keinginannya membantu rakyat yang sedang terhimpit karena pandemi COVID. Oke. Sebenarnya itu yang dominan. Nah, masalahnya memang ya sikap niat dominan ingin membantu itu tidak disertai dengan hitungan logika yang benar. Gara-gara apa itu? Misalnya, ini orang siapa? Iya. Apa bidang usahanya? Kedua, apakah uang ini halal? Atau tidak? Ketiga, kenapa begitu banyak? Serentak, bersamaan. Keempat, ya bagaimana ya mekanisme penyalurannya nanti? Dan bagaimana ya mekanisme penyetorannya? Dan yang paling penting, tidak ada yang berusaha melakukan cross check, misalnya ke PPATK, misalnya ke pajak. Sangat mendekati mustahil untuk bisa dipenuhi. Jadi memang ini
karena uangnya itu memang tidak tersedia, jauh dari jumlahnya komitmen seperti itu. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain ya, tiba-tiba datang orang lain yang katakanlah mensuplai uang, apakah itu pihak terkait dari mana, atau dari luar negeri misalnya karena keterkaitan apa. Tetapi tentu PPATK kan memang selalu di lapangan bisa melihat. Jadi contohnya kalau ada misalnya transfer dari luar negeri pun sudah pasti kedetek oleh kita, karena kita kan bisa mengontrol keluar masuknya uang nih, jumlah berapapun, jangankan 2 triliun ya, 100.000 aja bisa kita monitor sebetulnya keluar masuk uang dari Indonesia ini. Oleh karena itu hasil sementara memang menyatakan bodong ya. Menyimpulkan seperti itu. Ya hampir bodong. Beberapa isu yang harus kita klarifikasi dulu. PPATK pun kini turun tangan dan akan memberi laporan terkait sumbangan 2 triliun dari keluarga Akiditio kepada Mabes Polri. Kegiatan akan diawali dengan doa. Kita ke Medan, dipicu saling ejek dan dendam lama, 2 kelompok pemuda kembali bentrok. Dalam sebulan terakhir, beberapa kali bentrokan terjadi di Medan hanya karena masalah sepele. Aksi lempar batu dan botol kaca antar pemuda Jalan Pancasila dan Jalan Pendidikan Medan terjadi di persimpangan Jalan Herat Medan, Sumatera Utara. Tawuran diduga hanya karena alasan saling ejek antar 2 kubu. Bentrokan yang berlangsung selama hampir 1 jam akhirnya berhenti setelah petugas kepolisian datang. Seorang pemuda dari salah satu kubu mengalami luka dan tak sadarkan diri akibat terkena lemparan batu dan segera dibawa ke rumah sakit. Mereka sudah sering melakukan tawuran di sini. Ada korban? Ada 1 korbannya sekarat. Habis itu ya dibawa ke rumah sakit. Kemudian kami tidak tahu apa lagi. Aksi serupa sering terjadi di kota Medan. Dalam kurun waktu sebulan, sebanyak 6 aksi tawuran pecah dengan berbagai pemicu. Seperti yang terjadi pada 2 minggu lalu, hanya dipicu saling geber sepeda motor, 2 kelompok remaja di kota Medan terlibat tawuran. Aksi saling lempar batu terjadi hingga mengenai rumah warga. Kita temui rekan Ahmad Ridwan Nasution di Medan tentang kebiasaan atau fenomena tawuran di sana. Ridwan, selama sebulan sudah 6 kali tawuran hanya karena masalah sepele. Apa yang terjadi sebetulnya di sana? Ya, selamat malam Latif dan juga pemirsa. Saya laporkan langsung dari lokasi tawuran yang terjadi Kamis dini hari, tepatnya di Jalan Air Hakim, Simpang Jalan Halat, Medan. Ya, tawuran yang terjadi di Medan ini biasanya hanya masalah sepele, masalah ejek-ejekan dan juga dendam lama yang hampir terjadi setiap akhir pekan di malam minggu dan hari minggunya, Latif. Kalau disebut karena masalah dendam, berarti yang tawuran mereka lagi, atau ada kelompok lain yang ikut? Dari hasil pantauan kita, hampir setiap akhir pekan itu yang tawuran tetap dari kelompok yang sama, akan tetapi mereka mengajak rekan-rekannya yang lain juga untuk bergabung dalam aksi tawuran ini, Latif. Kalau ini terjadi di tempat yang sama oleh kelompok yang sama dan waktunya ketahuan akhir pekan, bagaimana penjagaan setiap akhir pekan di lokasi-lokasi tersebut? Sangat disayangkan, Latif, di akhir pekan lokasi-lokasi yang rawan tawuran ini malah tidak ada penjagaan dari pihak kepolisian. Ironisnya polisi selalu hadir di lokasi ketika tawuran sudah bubar atau hampir selesai, Latif. Apakah ada faktor ketika bosan karena pandemi harus ada di rumah atau karena faktor ekonomi yang kemudian memicu tawuran ini? Jauh sebelum adanya COVID, warga di daerah sini memang sudah seperti kebiasaan tawuran ini, Latif. Jadi semacam hiburan di akhir pekan. Tapi ketika ada korban seperti ini, apakah kemudian akan mereda atau semakin panas? Biasanya ketika korban jatuh, tawuran
semakin panas karena adanya aksi balas dendam dari kelompok yang menjadi korban. Malam ini di lokasi tempat tawuran yang terjadi kemarin, apakah ada penjagaan atau biasa-biasa saja? Di lokasi saya melaporkan tidak ada tampak polisi. Lokasi ini sebenarnya menjadi titik penyekatan PPKM level 4 di Kota Medan, Latif. Oke, baik. Ridwan Nasution melaporkan langsung dari Medan. Selamat malam. Takut saat akan divaksin, sejumlah siswa sekolah menengah atas di Malang, Jawa Timur menangis. Informasi vaksinasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ribuan warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan memadati gelanggang olahraga Hasanuddin untuk mendapatkan vaksin. Tanpa protokol kesehatan, warga antri berdesakan untuk mendapat vaksin dosis kedua. Antusias warga untuk mendapatkan vaksin karena pemerintah Kota Banjarmasin membatasi hingga 1.000 dosis per harinya. Agar dapat berjalan lancar, personel gabungan TNI Polri dikerahkan. Banyaknya warga yang ingin divaksin membuat petugas kewalahan dan akan memindahkan lokasi vaksinasi. Di Musi Banyu Asin, personel TNI Polri membubarkan pesta pernikahan warga di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pembubaran dilakukan karena dikhawatirkan menjadi sumber penularan virus COVID-19 di masa PPKM level 4. Sejumlah alat pesta seperti sound system dan kursi diangkut dari lokasi oleh petugas. Tindakan tegas Satgas COVID-19 ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021 demi menekan angka COVID-19 yang masih tinggi di Kabupaten Musi Banyu Asin. Jeritan tangis terjadi saat dokter menyuntikkan vaksin ke tubuh siswa di ruang sekolah menengah atas Negeri 2 Kota Malang, Jawa Timur. Dengan dibantu petugas, siswa yang ketakutan disuntik terpaksa mendekat erat tubuh petugas. Rasa cemas dan takut juga ditunjukkan siswi lainnya saat akan disuntik vaksin. Vaksinasi bagi siswa di Kota Malang, Jawa Timur serentak digelar dengan target 48.000 siswa SMA dan 21.000 siswa SMP sederajat. Ditargetkan vaksinasi siswa dapat selesai pada Agustus 2021. Kobaran api menghanguskan rumah warga di Jalan Keselamatan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Api membakar seluruh isi di lantai 2 rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu kamar hingga merambat ke beberapa bagian. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Lingkungan yang sempit membuat mobil pemadam tidak dapat menembus lokasi. Api berhasil padam selama 1 jam kemudian. Dua hari setelah menjalani perawatan COVID di Rumah Sakit Durensawit, Jakarta Timur, Lurah Pondok Bambu Angga Sastra meninggal dunia. Suasana harum mengiringi pelepasan jenazah yang dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Timur. Jenazah dimakamkan di TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur dengan protokol COVID. Hanya demi konten, seorang remaja meregang nyawa setelah mencoba atraksi menghentikan truk. Ainus Prime kembali usai jeda.